Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan ini, kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua sebuah hal yang baru, ya kan ya, di mana ada klarifikasi yang disampaikan oleh pihaknya Dr. Richard Lee mengenai pencabutan sertifikat mualaf oleh seorang Hani Kristianto. Dan untuk tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita akan saksikan video berikut ini. Ya, oke, ya tanya Bang. Bang Haji, mungkin untuk hari ini mau ada klarifikasi mengenai mualafnya dari Dokter Richard sendiri ya. Iya, terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman pers dan media semua, baik cetak maupun online, sesuai dengan undangan peliputan kami terkait dengan perkembangan terkini pencabutan mualaf klien kami Dr. Richard Lee yang beberapa hari terakhir ini menjadi trending topik. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Dr. Richard menganggap bahwa menghargai keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Hani dari mualaf Center. Klien kami merasa tidak pernah mengajukan atau meminta sertifikat itu. Justru Pak Hani yang secara inisiatif memberikan sertifikat mualaf itu. Karena bagi kami ya, dan mungkin sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa menjadi mualaf itu kan tidak ditentukan oleh selembar sertifikat. Hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seseorang yang telah memilih keyakinan yang baru, memeluk agama yang baru, ya dia pasti akan fokus menjalankan ajaran agama yang baru dia imani. Jadi bukan soal sertifikat mau dicabut atau tidak dicabut, mualaf seseorang itu tidak bergantung pada itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal pemberitaan bahwa kenapa mualafnya itu dicabut, karena dia juga masih sering ke malam, sering ini. Apakah standar mencabut mualaf seseorang itu karena itu? Karena dia melakukan aktivitasnya, dia lagi happy dengan teman-temannya, atau ini terus dicabut. Ya, itu kan tidak argumentasinya tidak pas ya. Terus yang keempat soal dia dicurigai bahwa Dr. Richard masih bersama dengan istrinya, sering ke gereja. Harus diketahui istri Dr. Richard itu bukan seorang Kristiani atau Katolik, dia agamanya Buddha. Justru salah sasaran itu serangan ke Dr. Richard. Dan ada memang satu kesempatan Dr. Richard itu ke gereja, itu diundang oleh Pendeta Gilbert hanya dalam rangka memberi sesi motivasi. Jadi dia tidak ada dalam agenda ibadah, dan itu clear. Sehingga bagi teman-teman di luar sana yang mempersoalkan keyakinan Dr. Richard, kami justru mempertanyakan motivasi mereka untuk apa. Ya, karena yang namanya keyakinan seseorang kan perjalanan spiritual. Tidak boleh dipersoalkan bagaimana dia cara beribadah, bagaimana dia memeluk agamanya. Itu tidak boleh digugat oleh siapapun. Itu urusan dia dan Tuhan ya? Betul, itu urusan sebagai hamba dengan Tuhannya. Mau dia Muslim, mau dia seorang Kristiani, mau dia seorang Buddha atau Hindu, itu dilarang. Jangan pernah mempersoalkan keyakinan seseorang. Makanya kami mempertanyakan, ini kok sudah ada upaya untuk menjatuhkan kredibilitas dan menzalimi klien kami. Masyarakat Indonesia bisa menyimpulkan sendiri, pihak-pihak yang mempersoalkan ini justru kami bertanya motivasi mereka untuk apa. Kalau fokus
untuk perkara yang sedang dijalani oleh klien kami, ya hargai proses yang sudah ini, percayakan kepada pihak penegak hukum yang sudah memeriksa, dan bahkan klien kami yang hari ini sudah ditahan dan sedang menunggu berkas ini nanti jika dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Untuk itu kami berharap masyarakat juga jangan pernah menjadikan status Dr. Richard yang hari ini sudah Muslim lalu dipersoalkan oleh bahwa pencabutan mualafnya itu justru diketawai oleh banyak orang. Motivasinya buat apa? Apakah dengan mencabut itu lalu status dia sebagai seorang Muslim hilang? Kan tidak seperti itu. Jadi itu kesalahan besar, dan kami tidak mau menyerang siapapun. Nanti biarkan masyarakat Indonesia menilai bahwa saya mau menyampaikan juga bahwa kami keberatan juga dengan cara-cara Kohani. Harusnya Kohani ini kan dia agak kecewa sih. Dia datang menjenguk Dr. Richard. Waktu itu Dr. Richard sedang sakit dan dia ingin bertemu. Ya orang sedang sakit kan punya istirahat. Dia paksa untuk ketemu, dan dia katanya bawa Al-Quran pun itu terjemahan. Dia titiplah ke asistennya Dr. Richard. Lalu isu yang dia sampaikan keluar bahwa Al-Qurannya sudah dia tarik. Padahal Al-Quran itu belum sampai ke Dr. Richard. Jadi jangan melebar, jangan memperkeruh keadaan. Klien kami tidak masalah dengan sertifikat itu, ya bahasa leluconnya sertifikat itu juga tidak bisa digadangkan juga gitu kan. Kalau kita mau pakai bahasa guyonan, status keislaman seseorang tidak bisa ditentukan dengan pencabutan sertifikat. Justru diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah dengan mencabut ini harus disampaikan ke publik? Ini motivasinya buat apa? Ya udah, kalau dicabut ya biasa-biasa saja, santai-santai saja. Tidak perlu sampai harus di medsos kayak gini. Apalagi mengukur kadar keislaman seseorang dengan yang tadi, bahwa pertama kita klarifikasi, dokter tidak pernah ke gereja, apalagi membawa istrinya bukan seorang Kristiani atau Katolik. Pun kalau dia pernah ke gereja itu untuk membawa sesi acara memberikan motivasi, dan sudah diklarifikasi di sekitar tahun 2024 atau 2025. Itu udah clear waktu podcastnya dia dengan dokter Daryl. Jadi itu cukup untuk isu yang berkembang soal pencabutan mualaf klien kami. Bang, bagaimana dokter sudah mengatakan kemarin adanya isu pencabutan sertifikat mualaf ini karena pengalian isu TPPU? Ya kami justru bertanya, yang memainkan isu ini siapa gitu? Kok kami yang ditanyakan bahwa ini sebagai pengalian isu? Nggak ada pengalian isu, justru kami merasa keberatan terhadap orang-orang yang ingin mencari popularitas di balik persoalan ini dengan menyerang klien kami, dan justru mengarah kepada klien kami itu dijalimi lah hari ini. Kredibilitas ingin dihancurkan, padahal dia masih tetap sebagai seorang Muslim. Dan kalau mau ditarik bahwa ini pengalian isu, ya tidak nyambung lah, karena kita pencabutan sertifikat itu bukan datang dari kami, atau mempersoalkan mualaf itu tidak datang dari kami. Justru Doktip lah yang mempersoalkan itu. Makanya saya bilang saya akan bawa ini ke meja hijau, saya akan tantang dia. Bang, kemarin kata Kohani soalnya tidak mau sertifikat yang fungsinya administrasi jadi alat pidana saling serang. Mungkin bagaimana, Bang? Emang siapa yang bilang bahwa itu nanti akan dijadikan sebagai bukti? Itu yang dikhawatirkan. Oh ya, kalau dikhawatirkan ya itu urusan internalnya Kohani aja, nggak usah mau sampai ditampilkan ke publik. Akhirnya kan publik menilai bahwa itu kenapa bisa seperti, apakah saya belum pernah mendengar di Republik ini ada status mualaf orang itu dicabut oleh sertifikat. Tidak pernah itu, tidak pernah. Apakah hanya Dr. Richard aja yang menerima situasi seperti ini, seperti dipersekusi seperti ini? Jadi kita kembalikan kepada Kohani, kalaupun dia menghindari jangan sampai itu digunakan sebagai bukti di pengadilan, ya tidak perlu diumumkan. Ya udah dicabut aja, sudah, nanti satu saat saya udah cabut kok kayak gitu. Sehingga dokumen itu, dan klien kami tidak pernah meminta, itu inisiatif Kohani sendiri. Bang, tadi Tapi ada rencana, Bang, sertifikat itu memang akan untuk menjadi alat bukti di pidana lain atau bagaimana, Bang?
kita tidak akan menjadikan bukti, sudah dicabut kok, dan dokter tidak pernah meminta sertifikat itu karena ya mualafnya tidak. Ya mungkin soal administrasi aja ya kalau sertifikat itu ya, tapi kalau keislaman dia kan tidak bergantung soal dokumen itu. Berarti KTP belum berganti status. KTP masih sementara untuk diproses. Berarti sedang proses Sedang pemindahan proses. Dari Katolik. Tapi apa sih Bang, menurut apa nggak tahu mungkin mengapa sih alasan David ini dengan sampai memiliki sampai agama juga sampai status mualaf segala macam sampai untuk keluarga gereja pemikiran Iya kami juga bertanya motif dia untuk mempersoalkan mualafnya klien kami itu buat apa. Itu kan wilayah pribadi, wilayah tidak boleh diperdebatkan. Banyak kok orang muslim hari ini, ya kita tidak mencoba ini, tapi bisa dinilai sendiri bagaimana kualitas dan kadar keimanan kita. Sehingga saya bilang tadi bahwa ada nanti waktunya kami akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang hari ini mempersoalkan, bahkan sudah pada mempersekusi, bahkan sudah bisa kami bilang bahwa sudah terpenuhi unsur fitnah. Mereka menyebarkan kebohongan bahwa menuduh klien kami menggunakan keyakinan barunya untuk menarik simpati publik. Itu kan satu tuduhan yang sangat keji ya, sangat kejam. Kalau orang sudah memilih agama yang baru harusnya disupport dong. Kepada Kohani harusnya dia dikawal, dia dituntun, dia diarahkan. Kalau memang dia ibadahnya karena ya orang pasti ada benturan ya, memindah kayak gitu itu pasti ada benturan. Tapi kan masa dia ditinggalkan, masa dicabut sertifikatnya, harus dikawal, dinasehati lagi. Dokter di dalam saya lihat dia lagi sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia mulai kayak. Jadi cuma kan ini bukan hal yang harus dibahas di ruang publik, di medsos sampai dihakimi. Bang, kemarin kebetulan saya ketemu Kohani juga terkait Al-Quran tidak sampai ke DRL karena memang ada info DRL sedang membaca kitab Buddha Bang di dalam Bang. Mungkin bagaimana Bang? Nah itu saya pastikan itu tidak benar. Itu informasi yang hoax dan dia kan harus punya bukti. Justru dokter di sana kalau selalu ketemu saya kita diskusi soal apa ya, bagaimana menjadi muslim yang baik. Jadi inilah mereka membangun argumentasi yang menurut saya akan justru kontraproduktif gitu. Kalau Kohani ingin mendampingi dia sebagai muslim mualaf center, harusnya kan dikawal baik. Dia akan kecewa aja karena mau ketemu dokter dan tidak bisa berjumpa aja, orang lagi sakit. Lalu dia menarik Al-Quran yang sebenarnya itu belum sampai ke dokter juga. Kabar DRL gimana sekarang di rumah? Sehat. Saya barusan ketemu dan dia fokus, dia minta masyarakat Indonesia untuk lebih punya kesadaran terhadap apa yang sudah dia pilih dan dia yakini, dia imani hari ini. Agama yang dia pilih itu bukan karena paksaan atau tekanan, apalagi ingin menuai simpati publik, itu sangat fatal. Perjalanan memeluk Islam itu kan lahir atas kesadaran dia. Dia sudah berjumpa dengan beberapa ustadz, kiai, dan perjalanan mengambil pilihan itu kan itu kan sangat bahaya itu karena dukungan publik. Saya bilang bahwa ini akan kami seriusi, akan tanggapi lebih serius juga. Jadi tidak ada motif lain dan beliau berharap, Dr. Richard berharap disudahi perdebatan soal mualaf dia. Karena kan saya pikir teman-teman kami juga ya hari ini di gerakan ya di mualaf juga pasti mereka juga tidak terima juga dengan status mualaf orang dipersoalkan. Sama dengan kalau kita balik kan, apabila orang sudah memilih misalnya nih menjadi seorang Kristen atau lalu dipersoalkan kan itu bukan wilayah ranah kita. Itu kayak tadi abang bilang, itu wilayah hamba dengan Tuhannya. Bagaimana dia menjadi hamba yang taat, bagaimana dia menjadi seorang muslim yang baik, ya jangan dipersoalkan.
apalagi ditarik-tarik. Nah, kami menduga ini upaya secara sporadis, masif untuk membunuh karakter klien kami. Nah, kami berharap masyarakat Indonesia bisa lebih dewasa untuk menanggapi. Laporan fitnah kapan akan dilayangkan, Bang? Laporan fitnah yang ke orang-orang ini kami sedang menunggu waktunya aja untuk nanti, karena itu kan delik aduan absolut. Nanti kami akan melihat waktu yang pas untuk melaporkan pihak-pihak. Siapa aja Salah mungkin, satunya Bang? Dokter mungkin, Pak. Dokter dan Kohani atau ada lagi? Yang sudah jelas kan si Samira ya, Iya. sudah jelas. Tapi untuk yang pihak-pihak lain kami masih melihat dulu apa perbuatan mereka seperti apa. Yang jelas ini sudah mengganggu dan merusak citra klien kami yang sudah memilih menjadi seorang. Artinya ada framing. Ya, ini kan framing guru, framing jahat yang tidak semestinya itu dilakukan. Abang mungkin tahu di luaran banyak yang membahas soal mualafnya, saat Dokter Richard Lee tahu gimana sih, Bang? Ya, yang kami lihat ya beberapa juga tokoh-tokoh agama yang menghubungi saya, menghubungi kami, yang juga nanti akan memberikan penguatan kepada Dokter Richard. Jadi setelah Dokter Richard yang mulai beredar ini bahwa dia dicabut mualafnya, justru berdatangan beberapa tokoh agama yang menghubungi kami untuk Oke. Oke. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih. Bang tadi ke dalam bawain apa namanya? Enggak, kita cuma diskusi soal rencana. Ada permintaan misalnya. Kalau permintaan sih dari beliau yang paling penting itu status mualafnya itu jangan jadi isu di ruang digital. Kasihan. Bagaimana itu kalau nanti terjadi kepada pihak-pihak yang itu? Jangan lagi diperpanjang. Ya, dia sedang fokus untuk menjalani perkara yang sedang dia hadapi hari ini. Soal mualaf itu hari ini kami klarifikasi kepada pihak-pihak yang tetap ingin menjadikan itu sebagai bahan dan narasi mereka, akan kami tanggapi secara serius, dan masyarakat Indonesia pun nanti bisa menilai bagaimana, apakah pantas dan tepat isu status mualaf seseorang itu dibahas di ruang publik. Bang, terbaru mungkin ada kabar mengenai yang kejaksaan sekarang itu. Sudah ada kabar, Bang? Kalau kan ini kemarin sudah PCM 15, mereka sudah kembalikan juga kita koordinasi. Ini tinggal kita lanjut. Kemarin sudah ada perpanjangan penahanan yang 30 hari. Jadi kita lagi tunggu lagi. Oh, sudah ada perpanjangan. Ya. Dan bagaimana Bang Dokter Richard menangkapnya? Ya seperti biasa saja. Beliau ya itu kan normatif Pak ya. Kan ada perpanjangan 30 hari dan sampai tanggal 3 Juni. Oke. Berarti nanti pihak kejaksaan dari sekarang akan ke Jakarta atau gimana? Ya nantilah pasti pihak kejaksaan ya. Kalau perpanjangan itu berarti mungkin masih ada petunjuk yang harus dipenuhi atau enggak nanti. Oke. Semuanya terima kasih. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan saja bagaimana sebuah klarifikasi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Dr. Richard Lee, yaitu Pak Abdul Haji Talauhu. Ya, ini adalah terkait pencabutan sertifikat mualaf dari seorang Dr. Richard Lee. Ya, bicara tentang Dr. Richard Lee ini tentu akan menjadi sebuah pembahasan yang hangat, ya kan ya, baik dulu, sekarang, dan mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa saya sampaikan seperti begitu? Karena dulunya Dr. Richard Lee beragama Katolik. Lalu kemudian dia dibimbing oleh seorang Hani Kristianto dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sah menjadi seorang muslim atau mualaf. Dan pada saat itu ya mungkin karena saya kan belum melihat, mungkin Hani Kristianto ini mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat mualaf dari seorang Dr. Richard Lee. Tentu ini adalah untuk administrasi yang akan dipergunakan oleh seorang Dr. Richard Lee, seperti begitu Bapak Ibu Saudari. Dan kemudian pada akhirnya belum lama ini kembali menjadi heboh ketika seorang Pak Hani Kristianto yang juga dulunya adalah seorang yang bukan muslim tetapi akhirnya menjadi mualaf, membimbing Dr. Richard Lee dan menerbitkan
sertifikat mualaf kepada seorang Dr. Richard Lee, tetapi pada akhirnya mengatakan bahwa dia mencabut sertifikat mualaf dari seorang Dr. Richard Lee, Bapak Ibu Saudara, ya kan ya. Dan akhirnya klarifikasi tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari seorang Dr. Richard Lee ini, yaitu Pak Abdul Haji Talauhu, yang juga adalah seorang kuasa hukumnya Pak Yusuf Kalla. Ya, ini saya melihat hebat juga ya. Ini bagaimana seorang kuasa hukumnya Dr. Richard Lee ini, yaitu Pak Abdul Haji Talauhu, ya dia sangat luar biasa sekali. Ya, sehingga klien-kliennya itu bukan orang-orang biasa, Bapak Ibu Saudari, ya, pasti orang-orang yang banyak uangnya tentunya, ya, termasuk Pak Yusuf Kalla, ya. Dan di bagian ini, Bapak Ibu Saudari, ada tentunya yang menjadi sebuah bahan perbincangan atau menjadi sorotan publik ketika seorang Hani Kristianto mengatakan bahwa sertifikat mualaf daripada seorang Dr. Richard Lee ini sudah dicabut seperti begitu. Ya, yang menjadi permasalahannya atau persoalan itu adalah apakah juga ketika sertifikat ini dicabut, statusnya Dr. Richard Lee ikut tercabut juga dan bukan lagi seorang muslim atau bagaimana. Nah, ini yang kita lihat Bapak Ibu Saudari, disampaikan dari sebuah berita di News Nusantara TV, ya, bahwa pencabutan sertifikat mualaf Richard Lee oleh Hani Kristianto memicu perdebatan publik seperti begitu, ya. Namun Mualaf Center Indonesia menegaskan bahwa pencabutan dokumen tersebut tidak membatalkan status Richard Lee sebagai seorang muslim. Jadi sangat jelas ya bahwa sekalipun sertifikat mualaf daripada seorang Dr. Richard Lee ini dicabut oleh Pak Hani Kristianto, maka bukan berarti statusnya sebagai muslim batal. Tetap muslim, hanya saja dia nggak punya pegangan, ya, dia nggak punya dokumen bahwa memang dirinya adalah seorang yang beragama Islam, ya, apalagi dia adalah dulunya bukan seorang muslim, dan ketika menjadi mualaf tentu harus ada dokumen untuk mengurus yang namanya data-data pribadinya ke depan. Ya, ini disampaikan oleh Ketua Umum Mualaf Center Indonesia, yaitu Pak Fandi Gunawan, menjelaskan bahwa keislaman seseorang tidak ditentukan oleh sertifikat, melainkan keyakinan pribadi. Nah, jadi ini sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudari ya. Jadi inilah orang ya, kalau misalnya nggak karuan-karuan dia mau pindah agama, nggak ngerti apa yang harus dia mau lakukan gitu ya. Karena ketika kita dengar bahwa apa alasan daripada seorang Hani Kristianto mencabut sertifikat mualaf yang pernah diterbitkan olehnya untuk seorang Dr. Richard Lee, itu karena dia mendapatkan seorang Dr. Richard Lee ini katanya hidupnya itu tidak sesuai dengan bagaimana kehidupan orang muslim yang seharusnya. Ya, katanya bermain dugem dan lain-lain sebagainya. Hanya saja kita pun nggak tahu ya, kita nggak tahu bagaimana dalam keislaman, apakah memang jikalau seseorang didapatkan melakukan hal yang tidak baik, lalu kemudian yang tadinya memberikan atau menerbitkan surat mualaf itu berhak mencabut dokumen tersebut atau bagaimana, kita kan nggak tahu. Tetapi kalau misalnya dalam kekristenan, seseorang yang dulunya mungkin bukan seorang Kristen, atau katakan dia seorang yang lahir dalam keluarga Kristen, tetapi kemudian ketika dia dibaptis dan surat baptisan diberikan kepadanya, lalu pendeta mungkin mendapatkan dia masih saja belum bertobat atau masih saja melakukan hal-hal yang jahat atau bertentangan dengan firman Tuhan, apakah pendeta masih berhak untuk mencabut itu surat baptisannya? Kalau di kita sepertinya jarang ya, atau bahkan belum kita dengarkan hal yang seperti itu terjadi. Ya, jadi artinya bahwa ya udah, orang itu mau berbalik lagi menjadi seorang yang tidak benar di mata Tuhan, ya sepertinya nggak menjadi alasan atau bahkan nggak pengaruh ketika kita mau mencabut itu surat baptisan yang pernah kita serahkan kepada dia. Ya, terserah dia, hanya saja memang kita tentu menyayangkan bagaimana seorang yang kemudian kita sudah baptis, ya, berharap dirinya benar-benar bertobat, ya, menjadi seorang pengikut Kristus yang taat kepada firman Tuhan, tetapi kemudian malah kayaknya hidupnya nggak 100%, ya, nggak sepenuhnya ikut Kristus, karena justru perbuatan-perbuatannya adalah jauh bahkan bertentangan dari firman Tuhan. Ya, jadi jelas bahwa dalam kekristenan juga dokumen seseorang itu tidaklah menentukan dia bahwa dia adalah seorang Kristen, ya, karena kehidupan kita, keseharian kita itulah ya yang
yang membuat kita boleh dilihat oleh orang lain, bahkan boleh dilihat oleh Tuhan bahwa kita memang benar-benar pengikut Kristus. Jadi sekalipun kita punya KTP ya, dan lalu kolom agamanya adalah Kristen, maka itu bukan sebuah acuan ya, atau yang menentukan kita ya orang Kristen, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu ya, karena firman Tuhan berkata bahwa pohon itu dikenal orang dari buahnya. Jadi dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itulah ya orang melihat kita bahwa jelas orang itu adalah Kristen. Jadi ya urusan bagaimana dengan seorang Dr. Richard Lee, biarlah dia yang bertanggung jawab akan hal itu. Artinya begini Bapak Ibu Saudari, kalaupun memang benar bahwasanya Pak Hani Kristianto mencabut itu sertifikat mualaf, dan kalau misalnya memang dia punya hak untuk mencabutnya, yaitu haknya dia gitu kan ya. Lalu ketika tadinya disampaikan oleh maksud saya kuasa hukum Dr. Richard Lee, kalau apa yang dilakukan terhadap seorang Dr. Richard Lee adalah ini sebuah fitnah, ya kita tentu nggak bisa terlalu banyak bicara akan hal itu. Biarlah mereka secara internal yang mengurusin soal itu Bapak Ibu Saudari. Intinya bahwa apa pesan yang kita boleh lihat dari kejadian ini Bapak Ibu Saudari, ya kalau kita memang memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, ya maka hiduplah benar di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan dokumen yang kemudian secara administrasi kita mendapatkan surat baptisan, lalu kita bisa mengurus KTP kita dan mempunyai KTP Kristen. Jangan seperti begitu. Tetapi biarlah kita ketika mengambil sebuah keputusan menjadi pengikut Kristus, ayo kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Artinya bahwa hidup kita bukan lagi milik kita. Artinya bahwa kita nggak sesuka kita ya untuk mengatur hidup kita, tetapi hidup kita harus diatur oleh firman Tuhan itu sendiri. Ya kan ya? Sehingga ketika orang melihat kita, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan bahwa jelas dia adalah seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengenai hal ini sekali lagi saya tidak terlalu banyak berkomentar soal Dr. Richard Lee. Ya bagi saya kalau misalnya memang kedapatan benar Dr. Richard Lee berlaku tidak baik, ya ayolah Pak Dr. Richard Lee. Kalau Bapak sudah memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, maka ya hiduplah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Bapak ya, sehingga ya Bapak pun hidup dengan tenang, ya benar-benar melakukan apa yang menjadi ajaran-ajaran di dalam keislaman. Itu aja dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.